Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sekarang akan bahas jaringan komputer. Yuk langsung saja. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu adalah DNS, ya, atau yang biasa dipanggil Domain Name Server, biasa disingkat dengan DNS. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau biasa disebut dengan URL dengan Internet Protocol Address atau yang biasa disebut dengan IP address. Normalnya untuk mengakses internet kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan dan harus punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini. Tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google. Alih-alih atau kita harus menuliskan 172.217.0.142 ke dalam address bar. Lalu kita memasukkan alamat Google. Nah, di sini DNS sendiri yaitu dia dapat menerjemahkan dari domain dari IP, misalnya kita tadi menulis 172 sekian 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 ke dalam address bar. Kita tidak perlu menulis itu. Nah, kita hanya perlu menuliskan google.com. Tentu Google sudah mengetahui. Nah, itulah kerja dari DNS. Dia menerjemahkan sesuatu yang kita mudah pahami dalam bahasa komputer, ya, yaitu dia menghubungkan dari URL dengan IP address. Cara lebih simpelnya yaitu kita nggak perlu nuliskan IP-nya misalnya 172 sekian sekian sekian, kita hanya perlu menuliskan di address bar google.com. Otomatis browser kita akan menuju ke halaman Google. Itu kalau kita misal membuka Google. Oke. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian dari DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Kita anggap saja seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Kita mencari buku di perpustakaan biasanya akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai Dewey Decimal System atau DDS. Biasanya ia terdiri dari kode topik buku, kode nama belakang penulis, kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui bagian-bagian yang tersusun dalam hierarki DNS. Sama seperti kode buku perpustakaan, setiap bagiannya menjelaskan bagian-bagian dari domain. Baik, DNS sendiri itu memiliki beberapa hierarki atau beberapa bagian-bagian tersendiri. Misalnya atau mungkin analoginya di sini adalah kita menganalogikan bahwa seperti kode yang ada di perpustakaan, ya, di perpustakaan. Misal suatu buku memiliki kode A. Nah, misalnya memiliki kode A 1 2. Ya. 1 2 lalu ada D misalnya. Nah, A12D. Nah, tentu biasanya itu akan berbeda-beda di setiap institusi.
atau mungkin di setiap perpustakaan atau mungkin di setiap organisasi yang diterapkan. Misal di sini kita punya perpustakaan. Nah, kode A di sini itu dia menjelaskan tentang kode topik buku, misalkan. Misalnya di sini A adalah tentang agama. Ya, tentang agama. Nah, nanti akan ada lagi buku yang kedua, misalnya A13C misalnya. A13E atau A13Z dan seterusnya. Yang dimana A tersebut yaitu adalah melambangkan bahwa dia adalah kode buku. Yaitu melambangkan dia adalah agama. Nanti misalnya ada lagi B11C misalnya. Nah, di situ mungkin B tersebut membahas tentang biologi misalnya. Tentang biologi, buku-buku yang membahas tentang biologi. Nah, selanjutnya misalnya kita akan misalnya di sini 12. Nah, 12 di sini misalnya yaitu adalah kode tahun buku diterbitkan. Nah, misalnya dia adalah buku yang bernama, misalnya kita punya buku Al-Islam misalnya. Nah, Al-Islam dia memiliki kode A12D, yaitu dia dikategorikan yaitu memiliki topik agama. Lalu 12 dia diterbitkan pada tahun 2012. Ya. Dan selanjutnya yaitu adalah D. Misalnya adalah nama penulis. Misalnya penulisnya adalah Denny misalnya. Nah, buku yang memiliki kode A12D itu adalah memiliki kode yang seperti ini. Ya, memiliki kode seperti ini. Nah, kode ini tentu akan memudahkan kita untuk mencari di mana buku tersebut terletak. Tentu kita akan mengkategorikan misalnya di sebuah rak di situ kita akan membedakan dia dengan buku-buku yang lain, dengan pembahasan-pembahasan yang lain, karena dia adalah akan membahas tentang agama. Tentu di situ akan ada agama dan lain sebagainya. Tentu rak tersebut juga akan berbeda dengan rak yang akan membahas tentang buku-buku biologi, buku-buku informatika, atau mungkin buku-buku yang lain. Kurang lebih seperti itu. Begitu pula yang akan diterapkan di DNS. Nah, DNS juga menerapkan hal-hal seperti itu. Itu simpelnya seperti itu. Jadi di DNS juga memiliki bagian-bagian yang akan mewakili dari tempat-tempatnya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut saja. Nah, di sini kita ambil contoh, yaitu adalah situs Wikipedia. Tentu teman-teman juga sudah familiar dengan situs Wikipedia, yang ketika kita mencari pasti Wikipedia muncul paling atas, ya, karena dia biasa dipakai sebagai sumber rujukan. Yang pertama yaitu adalah bagian DNS adalah root level domain. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua adalah top level domain, adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain CCLTD. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu edu untuk institusi pendidikan, dan gov untuk lembaga pemerintahan. Oke. Nah, di sini adalah contohnya ya, contoh dari DNS dari Wikipedia. Yang pertama adalah in.wikipedia.org. Nah, IN sendiri itu melambangkan apa? IN sendiri adalah melambangkan dia adalah lambang negara.
Di sini IN, yaitu adalah English. Di sini ada SCO, yaitu adalah Scotland. Atau mungkin kalau kita buka Wikipedia Indonesia, dia akan berbentuk dengan ID, ya, karena dia Indonesia. Setelah itu, bagian kedua, hierarki yang kedua yaitu adalah di Wikipedia atau nama dari situs tersebut. Nah, di sini contohnya adalah Wikipedia. Kalau kita buka Wikipedia, kalau misal kita membuka situs WordPress, tentu di situ akan buka WordPress. Selanjutnya yaitu adalah .org. Ya. .org ini adalah sesuai dengan kebutuhan atau ekstensi yang diinginkan. Misal di sini adalah .com atau .org. Ya. Itu adalah untuk organisasi atau biasa untuk dikomersialkan. Ada lagi .net, .uk atau mungkin biasanya ketika kita institusi pendidikan, misal kita punya institusi pendidikan STIKES, tentu di situ akan berinisialkan .ac.id, ya, academic.id Indonesia, atau mungkin ada edu. Contohnya yaitu misal ada academia.edu. Dan selanjutnya ada lagi. Nah, setelah ini dia akan baru masuk ke menu-menu yang ada di dalamnya. Misalnya kita buka wikipedia.org. Kita akan masuk ke menu selanjutnya. Misal di sana ada indeks, yaitu adalah halaman-halaman yang ada di dalam Wikipedia. Ada misalnya wiki apa gitu. Jadi dia baru akan masuk ke halaman-halaman yang ada di dalam situs tersebut. Oke, lanjut. Nah, setelah itu adalah web server. Web server adalah sebuah software perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data berfungsi untuk menerima permintaan HTTP dan HTTPS dari klien yang kita kenal dengan web browser. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Bagian fungsi dari web server adalah membersihkan sebagian cache yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai. Yaitu di sini web server berfungsi sebagai cleaning, ya, sebagai pembersih cache. Supaya apa? Supaya komputer, PC, device tersebut tidak lemot, ya, tidak terlalu banyak data yang disimpan di dalam cache. Selain itu, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request klien atau web browser. Ya, jadi selain itu, web server juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem security. Biasanya itu berbentuk HTTP atau HTTPS. Yang paling disukai oleh Google atau yang paling sering digunakan di Indonesia yaitu adalah HTTPS. Karena dia mengandung SSL. Ya. S ada SSL-nya. Kalau HTTP saja, itu biasanya ditandai dengan suatu website tersebut ada logo gembok yang terbuka. Nah, itu biasanya HTTP saja. Kalau ada logo gembok yang tertutup, nah itu biasanya dengan HTTPS. Ya. Selanjutnya yaitu adalah menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Selain itu, web server juga menyediakan data berdasarkan permintaan yang masuk dan dia dapat menjamin pula sistem keamanan yang dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu adalah IP address. Tentu kita tadi sudah berbicara tentang DNS yang di dalamnya juga akan mengandung IP address. Nah, IP address sendiri adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungkan satu sama lain. Lalu, bagaimana seorang bisa mengakses sebuah situs di internet dengan nomor-nomor tersebut? Nah, perlu Anda ketahui jika bahwa semua situs merupakan kumpulan file dan data dijalankan pada server hosting tempat mereka disimpan, yang juga merupakan perangkat komputer. Oleh karena itu, masing-masing website memiliki IP address-nya sendiri. Seperti Google memiliki 74.125.224.72 yang digunakan oleh mesin pencarian Google. Nah, tentu IP address sendiri itu sangat-sangat berfungsi vital dalam kita
melakukan suatu pencarian di browser, maupun kita misalnya punya jaringan lokal. Nah, itu juga sangat penting. Ya, internet protokol itu sangat-sangat penting karena itu dia adalah suatu nomor-nomor yang dimiliki oleh semua PC ketika dia bergabung pada suatu jaringan tersebut. Misalnya saja kita kita punya suatu lab. Misalnya kita punya suatu lab, lalu kita di situ akan menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Tentu di situ kita akan mengatur IP-nya agar IP-nya tidak tabrakan. Misalnya 192.168.1.1. Itu untuk klien pertama. Sedangkan kedua yaitu adalah 192.168.1.2. Begitu pula seterusnya sampai misalnya sampai 30 komputer. Nah, tentu dengan IP tersebut kita akan berbeda-beda tiap komputer agar tidak terjadi tabrakan atau mungkin tidak terjadi redundasi data. Ya. Oke, lanjut. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, IP address ada agar setiap perangkat yang dapat menggunakan koneksi internet terhubung satu sama lain. Tapi barisan angka ini juga memiliki fungsi lainnya. Selain dianalogikan sebagai nomor telepon, IP address juga dapat diunggah sebagai nama orang, alamat rumah. Mengapa? Karena IP address juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik website dapat mengetahui semua IP address mengakses situsnya. Hal tersebut juga berlaku pada jaringan WiFi publik. Nah, IP address juga dapat dicek oleh pemilik situs. Ya, jadi siapa aja yang sudah mengakses situs ini, nah itu pemilik websitenya itu bisa ngecek. Atau mungkin WiFi. Ya, kita punya WiFi, kita atur di modemnya bahwa misalnya di situ akan ada IP komputer-komputer yang tersambung di sana. Nah, itu juga kita misal bisa melakukan blok kepada beberapa IP misalnya yang tidak dikenal. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah kita mengenal kabel LAN. Ya. Kabel LAN strike. Kabel LAN umumnya dibagi menjadi dua, yaitu LAN strike dan cross. Strike merupakan jenis kabel yang cara pemasangannya sama antara ujung satu dengan ujung kedua, yaitu urutannya susunannya warna pada kedua ujung kabel sama. Contoh penggunaan kabel strike adalah sebagai berikut. Menghubungkan komputer dengan switch, menghubungkan switch dengan router, menghubungkan hub dengan router, menghubungkan komputer dengan port LAN pada modem, menghubungkan router port LAN pada modem kabel. Nah, jadi kabel LAN itu urutannya sama. Jadi ketika kita punya kabel LAN, nah itu urutannya seperti ini. Yaitu oranye putih, orange, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, dan ujung yang satunya juga harus sama plug seperti ujung yang kedua juga harus sama dengan ujung yang pertama. Itu yaitu kabel strike. Nah, ini juga yang paling sering kita gunakan sehari-hari, yaitu adalah kabel strike untuk menghubungkan komputer dengan switch, dengan router, selain itu komputer dengan modem dan sebagainya. Itu biasanya kita pakai dengan kabel LAN strike. Selanjutnya yaitu adalah kabel LAN cross. Merupakan kabel yang cara pemasangannya dan susunannya berbeda antara ujung satu dengan ujung kedua. Lebih tepatnya yaitu susunan warna pada ujung kedua kabel tidak sama. Nah, perbedaannya yaitu adalah di urutan pemasangan kabel. Nah, kalau tadi strike yaitu adalah dia berurut. Yang pertama misal ada orange putih, di sini akan ada orange putih. Berbeda dengan cross. Cross dia akan berbeda pemasangannya antara ujung satu dengan ujung dua seperti di gambar ini. Nah, contoh penggunaannya adalah menghubungkan komputer pada router, menghubungkan switch pada hub, menghubungkan dua switch, menghubungkan dua hub. Namun, ketika teman-teman ingin membuat kabel LAN, baik itu cross maupun strike, tentu
baiknya ada testernya. Nah, testernya itu ada alat yang namanya LAN tester, yaitu untuk mengecek apakah krimpingan kita itu berhasil atau tidak. Nah, ketika berhasil, maka di situ indikatornya akan menyala bahwa dia akan menyala lurus. Nah, ketika krimpingan kita gagal, nah di situ dia akan menyala secara beracak. Oke, next yaitu adalah sistem keamanan jaringan komputer. Yaitu sistem jaringan komputer adalah suatu sistem yang mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Langsung saja, yaitu ada dua elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama adalah tembok pengamanan, yang kedua adalah rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Yang pertama adalah tembok pengamanan, kita nanti akan bahas setelah ini. Setelah itu adalah rencana pengamanan. Rencana pengamanan harus perlu dipikirkan sejak awal pembuatan jaringan komputer. Karena apa? Karena suatu jaringan komputer akan sangat rawan ketika tidak ada suatu keamanan. Keamanan sendiri sungguh vital ketika kita sudah membuat suatu jaringan komputer yang sudah terintegrasi dengan beberapa sistem yang ada di suatu lokal atau mungkin suatu perusahaan atau mungkin suatu organisasi. Nah, tentu dari awal kita harus merencanakan dengan baik dan dengan matang apa yang harus kita lakukan untuk sistem keamanan jaringan komputer yang akan kita buat. Lanjut, itu adalah ancaman keamanan. Nah, ini. Yang pertama adalah dari manusianya sendiri, yaitu dapat berupa hacking. Tentu teman-teman sudah tahu semua. Cracking, yaitu mengakses sistem tanpa izin dari pihak berwenang. Misal, kita ambil contoh, kita menghack suatu wifi kita bisa hack, kita bisa masuk tanpa kita tahu passwordnya. Tentu di situ ada banyak sekali caranya. Mungkin ada brute force attack atau mungkin dan sebagainya. Nah, tentu kita tidak akan bahas di sini, kita hanya bahas secara garis besar saja. Selanjutnya ada juga memasukkan program ilegal seperti virus atau malicious-ware. Jadi dari manusianya bisa memasukkan program ilegal atau virus yang dapat merusak software di komputer kita atau mungkin di jaringan kita, yang dapat menyebabkan atau berefek domino pada suatu jaringan yang akan merusak beberapa komputer yang lain. Setelah itu, kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan memelihara sistem dan serta rendahnya kesadaran dan keamanan sistem. Nah, ini yang ketiga yaitu adalah rendahnya kesadaran dari manusianya tadi untuk menjaga keamanan sistem. Misal kita sedang browsing, lalu kita hanya klik yes ketika kita mungkin ingin mendownload suatu file. Nah, di situ pasti kita akan dimintai klik apa. Nah, seperti itu. Biasanya kita tinggal ya saja tanpa memikirkan keamanan dari suatu sistem tersebut. Nah, tentu ketika kita mengklik iklan tersebut, ada beberapa yang akan masuk seperti virus, itu grupnya ya, dan sebagainya. Atau mungkin hanya iklan yang membuat mereka lebih dapat profit dari apa yang kita klik tadi. Yang kedua adalah kesalahan dari perangkat keras. Ya, ini berupa tidak stabilnya suplai listrik atau terjadinya konsleting listrik atau segala macam gangguan fisik maupun yang tak langsung terhadap perangkat. Misalnya yang paling sering itu adalah tidak stabilnya listrik. Ketika suatu komputer memiliki suplai listrik yang tidak stabil, atau mungkin biasanya kita lebih seringnya lab komputer, dan lab komputernya itu listriknya sering jeglek, tidak kuat, listriknya tidak kuat, voltasenya. Nah,
di situ pasti yang akan kena adalah bagian kelistrikan dari suatu komputer tersebut, karena dia memiliki suplai listrik yang tidak stabil. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah kegagalan dari perangkat lunak. Adanya kesalahan dari OS-nya atau sistem operasi. Biasanya yaitu ketika menginstal sistem operasi itu tidak secara utuh, atau mungkin ada beberapa file yang korup. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mengupdate sistem operasi, biasanya Windows ya gitu, atau mungkin ada yang buatan dari Apple, sama saja. Ketika kita melakukan update, itu ada beberapa file yang tidak terdownload secara sempurna. Atau mungkin ketika kita sudah mendownload, namun kita ketika mengekstraknya, kita belum selesai, atau mungkin komputer kita mati, atau mungkin ada error. Nah, disitulah terjadinya kerusakan, baik itu di sistem operasi maupun beberapa program yang lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah alam, merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Kalau alam ini sudah dari sana ya, jadi ini paling yang harus kita waspadai dengan bijak sekali ya, karena ini tidak unpredictable biasanya. Oke, next. Yaitu adalah model serangan keamanan. Yang pertama adalah interruption, atau biasa yang disebut dengan denial of service attack. Ya, ini menjadikan suatu sistem tidak tersedia atau rusak. Yang kedua adalah interception, yaitu berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil mengakses data, atau biasanya dinamakan wiretapping atau penyadapan. Selanjutnya adalah modifikasi, modification, serangan berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil memodifikasi data atau informasi. Jadi dimodifikasi ini adalah suatu pihak dia berhasil masuk, lalu dia mengubah beberapa data atau informasi milik organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau yang interception, dia hanya melakukan penyadap. Sedangkan yang interruption dia membuat rusak dari sistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah fabrication. Sekarang ini adalah berupa pihak yang tidak berwenang menjadi seolah-olah pengguna. Nah, ini juga susah karena dia membuat seolah-olah dia adalah user yang memiliki autentifikasi tersebut atau memiliki privilege tersebut. Akhirnya sistem akan memberikan suatu data-data yang akan diberikan kepada orang tersebut. Nah, contoh memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke jaringan. Nah, setelah itu dia akan memasukkan sesuatu yang tidak diinginkan ke dalam jaringan yang dapat merusak jaringan komputer. Next yaitu adalah mengenal rekayasa sosial. Menurut salah satu perusahaan antivirus terbesar, Norton Social Engineering atau rekayasa sosial adalah tindakan menipu seseorang untuk mengungkapkan informasi untuk mengambil tindakan yang dilakukan melalui teknologi. Gagasan utamanya adalah untuk mengambil keuntungan dari kecenderungan alami dan reaksi emosional. Rekayasa sosial adalah suatu tindakan menipu. Dia lebih cenderung menipu dengan mengerti kondisi dari korban. Tentu rekayasa sosial ini sangat sering kita jumpai di Indonesia, ya, sangat sering kita jumpai di Indonesia. Rekayasa sosial ini mengandalkan beberapa aspek. Misalnya dia adalah mengamati sang korban, mengerti gerak-gerik sang korban, dan reaksi emosional apa dari sang korban. Nah, setelah dia mendapatkan data-data tersebut, lalu dia akan melakukan tindakan tersebut. Nah, tindakan tersebut berupa penipuan. Misal, kita mengerti suatu orang itu tersebut memiliki kebiasaan yang mudah stres. Nah, tentu sang korban akan dibuat stres oleh si penyerang. Ketika
sang korban stres atau memiliki reaksi emosional yang tidak karuan, nah disitulah dia akan mulai melakukan menipu, baik itu mengungkapkan informasi dan juga mengungkapkan data-data yang penting, dan itu dilakukan dengan teknologi. Tentu itu juga dapat merusak jaringan sistem keamanan jaringan komputer. Nah, selain itu adalah phishing. Ya. Phishing adalah cara terkenal untuk mengambil informasi dari korban. Pelaku biasanya mengirim email atau teks ke target mencari informasi yang dapat membantu kejahatan yang lebih signifikan. Nah, phishing yaitu contohnya, ya, contohnya misal kita punya suatu website, punya suatu website. Nah, di situ kita ada pengumpulan data user, misal karena saya sendiri juga pernah dianggap melakukan phishing. Ya. Saya buat website. Nah, di situ saya beri data untuk memasukkan komentar atau mungkin memasukkan apa ya dulu, memasukkan saran, kritik dan saran. Di situ saya ingin masukkan email dan juga kritik dan saran. Nah, beberapa saat kemudian website saya ternyata diblok oleh apa ya namanya ya. Pokoknya suatu keamanan dari website Indonesia yang mengira bahwa website yang saya buat adalah website yang melakukan phishing. Padahal saya buat website itu hanya main-main gitu ya. Dan itu hanya berlaku cuma hanya 1 bulan, setelah itu kena banned dari pusat. Itu phishing. Selanjutnya adalah email hacking atau kontak spamming. Beberapa pelaku mengambil keuntungan dengan mencoba memerintahkan akun email, daftar kontak, akun spam. Contoh, jika seorang teman mengirim email dengan subjek, lihatlah situs ini, mungkin kita tidak akan berpikir 2 kali untuk membukanya. Dengan mengambil alih akun email seorang, pelaku dapat membuat mereka yang ada di daftar kontak percaya bahwa mereka menerima email dari seseorang yang mereka kenal. Tujuannya adalah menyebarkan malware dan menipu orang-orang dari data mereka. Nah, email hacking ini biasanya dia orang-orang yang mengirim itu sudah memiliki berapa data dari sang korban, atau dia mengirim suatu email dengan subjek yang dapat membuat sang korban mengklik sesuatu yang dia inginkan. Nah, tentu kita juga sebagai pengguna yang baik, kita harus memilah-milah mana yang akan kita klik. Bahkan klik itu juga sangat berbahaya sekarang ini. Selain itu adalah spamming. Spam ya. Spam itu selalu terus menerus. Ini juga saya pernah ngalami. Yang pertama itu di YouTube. Nah, dulu saya pernah untuk melakukan live di YouTube. Nah, dengan kondisi jaringan yang tidak baik atau tidak stabil. Ketika itu saya masuk dengan email dan sandi. Nah, di situ YouTube menggunakan konfirmasinya, dia masih proses. Dan itu saya lakukan terus menerus sampai mungkin sekitar 100 kali atau 200 kali. Saya lakukan, dan YouTube selalu mengeluarkan notifikasi yaitu dia sedang proses. Nah, beberapa jam kemudian ternyata saya menerima email bahwa akun di YouTube saya yaitu di-banned karena saya dikira atau diindikasi untuk melakukan spamming untuk membuat YouTube gagal atau error. Padahal saya melakukan mencoba terus itu karena jaringan saya yang gagal. Namun pihak dari YouTube mengira bahwa itu adalah perlakuan spamming. Perlakuan spamming atau perlakuan hacking yang dilakukan oleh user. Nah, itu adalah beberapa salah satu yang dapat merusak dari jaringan komputer. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah
menyimak dan mengikuti video ini sampai selesai. Saya Ubi Rahmat. Saya mohon maaf apabila saya dalam penjelasan ada salah kata atau mungkin menyinggung dari sesuatu yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.